Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, dan aku akan bahas mengenai final kompetisi Eropa pertama yang akan berlangsung nanti malam jam 2 waktu Indonesia bagian barat. Itu adalah final dari Europa League antara sang last boss, yaitu adalah Sevilla, di mana mereka itu hampir selalu bisa memenangkan semua final UEL yang mereka jalani, yang akan berhadapan dengan AS Roma asuhan Jose Mourinho yang tak pernah kalah di semua final kompetisi Eropa, guys. Kira-kira siapa yang akan menang nanti malam? Kita bahas ini dia. Check this out. Yang pertama kita akan bahas adalah key playernya. Bisa dibilang kedua tim ini memiliki pemain kunci yang menjadi sosok yang mengantarkan mereka hingga melaju sejauh ini sampai ke babak final. Nah, kalau dari data WhoScored yang gua sudah teliti, dimana tar dulu, datanya ada di sini, guys. Nah, ini dia. Dimana menurut WhoScored, Sevilla memiliki key player itu adalah Youssouf En-Nesyri, seorang striker Maroko yang bermain sebanyak 7 laga dan 1 laga menjadi substitution. Kemudian dia berhasil mencetak 4 gol dan kurang lebih ini dia memiliki shot per gamenya itu sampai 2,5. kemudian passing suksesnya itu adalah 69 dan aerial swarm-nya 2,5 dan menjadi MOTM dengan total sekali dengan nilai rating dari WhoScored itu adalah 7,17, guys. Sementara dari pihak AS Roma, mereka memiliki seorang Lorenzo Pellegrini, yaitu adalah the next prince yang selama ini digadang-gadang oleh fans Roma, karena memang dia itu bisa dibilang dibesarkan atau bahkan malah bisa dibilang ya hampir sama lah kayak Totti lah, dari akademi kemudian berkembang sampai sekarang, meskipun sempat pindah ke Sassuolo akhirnya kembali ke Roma, dimana the next prince ini tampil sangat impresif di UEL musim ini. Dia bermain sebanyak 13 laga dan mencatatkan 4 gol dan 4 assist. Kemudian ada juga 1 kartu kuning, dan yang selanjutnya dia juga memiliki shot per game hingga 2,6. kemudian passing suksesnya 75,9 dan area swarm-nya 0,5 dan menjadi MOTM sebanyak 2 kali, sekaligus memiliki rating dari WhoScored senilai 7,33, guys. Bisa dibilang ini jadi dua yang cukup sengit, guys ya, karena key player dari kedua tim ini memiliki posisi yang berbeda, dan meskipun berbeda tapi mereka masih bisa bertemu karena mereka sama-sama berada di tengah, guys ya. Kira-kira siapakah di antara mereka berdua yang akan membawa timnya memenangkan laga nanti malam, guys? Woi. Yang terakhir sekaligus yang penting itu adalah bagaimana kedua tim ini atau bagaimana jalannya laga yang akan langsung nanti malam, guys. Bisa dibilang kedua tim ini tuh memiliki sayap yang cukup mematikan ya. Bahkan masih dari WhoScored, Sevilla memiliki persentase menyerang dari kedua sayapnya yang cukup tinggi, di mana hingga 30-an%. Di mana dari si left side sampai 37%, dan di right side di right side malah lebih dari 30 ya, sampai 40% ya. Sementara di middle sendiri hanya 24%. Kemudian dari segi Roma, Roma memiliki serangan sayap yang juga yang tadi gue bilang, guys ya, mematikan, karena mereka pastinya mengandalkan Paulo Dybala dan juga El Shaarawy untuk menyerang dari sisi sayap, guys ya. Dimana dari left side-nya Roma memiliki 35% serangan, kemudian dari right side-nya 37%, guys ya, dan dari middle hanya 28%. Kemudian action zones dari Sevilla bisa dibilang lebih mendominasi di lini tengah, di mana menurut WhoScored Sevilla berada di zona tengah itu hingga 42%, di zona sendiri itu 30%, sementara di zona sendiri itu 28%, sementara di zona lawan itu 30%.
Sementara untuk pihak AS Roma bisa dibilang ini malah opposite-nya guys. Itu ada kebalikannya, dimana mereka lebih banyak di daerah sendiri hingga 28%, sementara di daerah lawan tuh hanya 27%. Namun sama seperti Sevilla, mereka juga sering sekali mendominasi lini tengah, di mana mereka berada di middle hingga 46% guys. Kemudian dari segi shot, kedua tim ini juga bisa dibilang cukup sering menyarankan gol atau shot itu rata-rata semua dari tengah guys ya. Dimana kalau dari pihak Sevilla, mereka itu hingga 63% shot directionnya dari tengah, sementara dari kiri dan kanan, yang kiri hanya 18%, yang kanan hanya 19%. Sementara dari kubu AS Roma, mereka juga sama seperti Sevilla guys ya, dimana mereka sering sekali menembak dari sisi tengah hingga 68%, sementara dari kiri dan kanan hanya 16%. Kemudian shot zones dari Sevilla juga bisa dibilang memiliki catatan yang hampir sama dengan AS Roma guys ya, dimana mereka sering sekali menembak dari kotak 18, yaitu sekitar 53%, sementara AS Roma hingga 55% guys ya, hanya beda 2% dari Sevilla. Lalu kemudian dari outside of the box atau dari luar kotak penalti, Sevilla bisa dibilang sering menyalahkan shot hingga 38%, kurang lebih hampir sama dengan Roma, cuma berbeda 4%. Sementara dari dalam kotak 12 pas, AS Roma bisa dibilang lebih unggul 2% dari Sevilla, di mana mereka sering menyarankan shot hingga 11%, sementara Sevilla hanya menyarankan 9% shot dari dalam kotak 12 pas guys ya. Dengan catatan seperti itu bisa dibilang mungkin ini akan menjadi permainan atau mengadu strategi di lini tengah guys ya, dimana seperti yang gue bilang tadi akan ada adu taktik, adu strategi, apalagi di lini tengah Sevilla sendiri juga cukup banyak main kreatif yang berada di sana. Begitu juga dengan kubu AS Roma guys ya. Dan ada catatan yang sebenarnya cukup penting guys ya, dimana Jose Mourinho ini sering sekali bertemu dengan pelatih dari Sevilla yang sekarang, itu adalah Jose Luis Mendilibar, ketika mereka masih bermain di La Liga guys ya. Jadi otomatis sepertinya ini akan menjadi keuntungan tersendiri untuk Mourinho, dimana juga dia itu memiliki catatan yang tak pernah kalah dari Mendilibar guys ya. Sama sekali nggak pernah kalah sama Mendilibar, dan bisa dibilang dia itu adalah ahli dalam bertahan yang bisa dibilang menjadi kelemahan dari Mendilibar juga guys ya, ketika dia menangani tim La Liga dulu guys ya. Nah, kira-kira nih guys, setelah melihat semua statistik ini, mana yang akan unggul guys ya? Apakah AS Roma atau Sevilla? Tulis di kolom komentar, jangan lupa di like, comment, and subscribe channel gue, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Dan gue pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.